Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno, Selasa pagi 2 Agustus 2022 tiba di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Sandiaga Uno tiba dengan menggunakan pesawat Lion Air pada pukul 10.13 waktu Indonesia Barat dengan didampingi beberapa rombongan. Saat tiba, Sandiaga Uno menggunakan pakaian yang sederhana, yaitu baju kaos putih dengan setelan celana berwarna krim dan sepatu gunung. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelas UMKM di Kota Bengkulu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meminta kepada pemerintah Kota Bengkulu untuk konsisten membeli produk-produk UMKM lokal. Dijelaskannya, dengan Pemda membeli produk-produk lokal ini, maka dapat memberdayakan dan mengembangkan UMKM lokal, di samping memberikan peluang pekerjaan di sekitar wirausaha. Dan tentunya proses ini juga melibatkan kecanggihan zaman, seperti Pemda mendaftarkan produk UMKM di e-katalog. UMKM, karena UMKM lah yang menjadi tulang punggung menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha dan menghadirkan solusi sehingga harga-harga mudah-mudahan akan terjangkau. Saya akhiri dengan pantun penutup, mohon berikan apresiasi kepada Bengkulu yang telah memilih subsektor kuliner di 2019 dan telah mencetak 7,2 miliar rupiah hasil daripada program Kabupaten Kota Kreatif, di mana Kota Bengkulu ini adalah yang ke-25 dalam rangkaian roadshow kami untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bengkulu. Agenda selanjutnya, Menparekraf Sandiaga Uno buka Festival Tabut tahun 2022 di Provinsi Bengkulu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno, secara resmi membuka Festival Tabut tahun 2022 di Provinsi Bengkulu. Festival Tabut tahun ini dipusatkan di Lapangan Merdeka View Tower Bengkulu pada Selasa malam 2 Agustus 2022. Sandiaga tiba di Lapangan Merdeka Bengkulu pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan baju koko berwarna putih dan selendang hitam. Pemerintah Provinsi Bengkulu akan bersiap untuk menggelar Festival Tabut berskala internasional pada tahun 2023 mendatang. Ini menindaklanjuti janji Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam kunjungan kerjanya pada hari Selasa 2 Agustus 2022 dan Rabu 3 Agustus 2022 lalu. Untuk mewujudkan hal tersebut, Sandiaga berjanji akan mengundang wisatawan mancanegara, termasuk juga duta besar atau dubes negara-negara sahabat yang ada di Indonesia, untuk hadir dalam pagelaran Festival Tabut tahun 2023 mendatang. Festival Tabut sebenarnya merupakan festival budaya yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Akan tetapi sayangnya sejak masuknya pandemi COVID-19 di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2020 lalu, sudah 2 tahun Festival Tabut tidak digelar di Provinsi Bengkulu. Tahun ini Festival Tabut untuk pertama kalinya digelar kembali secara terbuka oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Walaupun tidak terlalu meriah seperti sebelumnya karena hanya dilaksanakan secara sederhana tanpa ada pameran dan bazar. Dengan adanya angin segar dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemprov Bengkulu akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Festival Tabut tahun 2023 mendatang. Walaupun sebenarnya memang tampilan Festival Tabut pada tahun ke tahun semakin membaik, baik dari segi tampilan maupun penyajian. Rohidin mengaku dirinya sangat bersemangat untuk memajukan Provinsi Bengkulu, terutama dalam bidang kepariwisataan. Karena dengan ramainya kunjungan wisata akan sangat berdampak pada peningkatan perekonomian di masyarakat. Di samping itu, menurutnya pemerintah Provinsi Bengkulu juga tetap memerlukan bimbingan dari Kemenparekraf untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Dengan kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bengkulu untuk menyaksikan Festival Tabut, maka jelas juga akan berdampak pada destinasi wisata lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Baik wisata alam seperti Pantai Panjang dan air terjun
maupun wisata sejarah seperti Benteng Malboro dan Rumah Pengasingan Bung Karno. Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Dispar Provinsi Bengkulu, Saidirman sangat menyambut baik kedatangan Menparekraf Sandiaga Uno ke Provinsi Bengkulu. Saidirman mengaku sangat bersemangat mendengar janji Sandiaga yang akan mengundang wisatawan mancanegara untuk datang ke Provinsi Bengkulu pada event Festival Tabut tahun 2023 mendatang. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu akan melakukan persiapan sedari dini. Dengan mengundang tamu dari mancanegara dan dubes negara sahabat, event Festival Tabut yang digelar tentu akan lebih besar dan lebih meriah jika dibandingkan dengan Festival Tabut yang digelar tahun ini. Maka dari itu perlu siapkan dan anggaran yang harus lebih dimaksimalkan lagi dalam pelaksanaan Festival Tabut tahun depan, termasuk juga koordinasi lintas sektor yang terkait dengan pelaksanaan Festival Tabut akan dilaksanakan lebih intens di tahun depan, termasuk juga menggandeng pihak swasta dan juga mematangkan persiapan UMKM agar dapat ikut memeriahkan Festival Tabut tahun 2023. Lapangan pekerjaan di Bengkulu ini tadi saya di beberapa kesempatan juga dialog dengan para UMKM memang butuh sentuhan dari sebuah transformasi ekonomi yang bergerak dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi kreatif. Saya melihat lapangan kerja yang akan diciptakan ke depan ini lebih banyak disingkatkan oleh ekonomi. Tahun ini ekonomi kreatif akan menyumbangkan 700.000 tenaga kerja baru. Jadi di Bengkulu juga seperti itu. Saya titipkan para UMKM tadi ada kuliner, kria, batik, fashion dan lain sebagainya. Yang termasuk musik, yang lukisan tadi saya memesan lukisan di desa tadi di mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita akan mengundang seperti pre-launch dari Tabut 2023. Kita akan mengundang stakeholders dan duta-duta besar sekaligus juga tour operator dan online travel agent untuk kita promosikan festival Tabut di kementerian. Karena kita harus mulai menyiapkan mereka karena tentunya kalau kita ingin mengundang wisatawan mancanegara kita sudah jauh-jauh hari membantu untuk mempromosikan. Beliau berharap bahwa Bengkulu bisa ikut sama-sama menjaga transisi dari pandemi ini supaya pastikan bahwa ekonomi rakyat bisa terbantukan, bisa bangkit karena ada beberapa ancaman krisis yang terjadi di luar negeri. Indonesia dalam keadaan yang jauh lebih baik. Kita tentu harus bersyukur, tapi harus tetap waspada dan bekerja keras. Silakan Pak Gubernur. Bu Dewi, ada yang mau ditambah? Pak Sultan. Baik, silakan rekan-rekan media. Kita Pak, dalam Festival Tabut ini dalam pemulihan ekonomi seperti apa Pak? Saya menghitung ya, kalau misalnya betul 50.000, hitungannya itu adalah kalau 50.000 secara ekonomi dampaknya adalah antara 10 sampai 15 dolar. Jadi kalau kita lihat itu antara 500.000 sampai ke mungkin kalau kita lihat bisa menjadi 750.000 US dollar dari segi dampak ekonomi langsung, dan ditambah lagi dengan multiplier effect UMKM, tingkat hunian hotel dan lain sebagainya. Jadi transportasi hidup, penerbangan juga hidup, dan desa-desa wisata yang ada baik di Kota Bengkulu maupun di kabupaten lain seperti Desa Blitar seberang ini juga akan meningkat kunjungan dari masyarakat wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Jadi saya tadi udah berkoordinasi sama Pak Gubernur, mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita akan mengundang seperti pre-launch dari Tabut 2023
kita akan mengundang stakeholders dan duta-duta besar, sekaligus juga tour operator dan online travel agent untuk kita promosikan Festival Tabut di kementerian. Karena kita harus mulai menyiapkan mereka, karena tentunya kalau kita ingin mengundang wisatawan mancanegara, kita sudah jauh-jauh hari membantu untuk mempromosikan. Kepastian tanggalnya itu. Jadi tanggalnya ini yang kita ingin pastikan, apakah di ujung 10 Muharram ini atau di awal. Karena ini kalau mereka harus tinggal 10 hari kan terlalu lama. Jadi nanti yang akan kita pastikan itu tanggal daripada event yang mengundang event internasional itu. Lapangan pekerjaan di Bengkulu ini tadi saya di beberapa kesempatan juga berdialog dengan para UMKM, memang butuh sentuhan dari sebuah transformasi ekonomi yang bergerak dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi kreatif. Saya melihat lapangan kerja yang akan diciptakan ke depan ini lebih banyak disumbangkan oleh ekonomi kreatif. Tahun ini ekonomi kreatif akan menyumbangkan 700.000 tenaga kerja baru. Jadi di Bengkulu juga seperti itu. Saya titipkan para UMKM, tadi ada kuliner, kria, ada batik, fashion dan lain sebagainya. Termasuk musik ya? Termasuk musik. Lukisan tadi katanya. Ya, lukisan tadi saya memesan lukisan di desa Blitar Seberang itu untuk nanti dipajang di kementerian. Ini merupakan suatu keunggulan. Jadi saya yakin akan banyak lapangan kerja yang diciptakan oleh sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.